Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, wabil khusus jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada terkira, tiada terperi senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang begitu banyak yang terus Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain sesungguhnya di dalam hati kita telah benar-benar meyakini seluruh nikmat yang ada ini adalah betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita meyakini seluruh nikmat ini adalah pemberian Allah, kita juga perlu ucapkan secara lisan yang selalu kita ucapkan dengan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah. Namun demikian ibu bapak sekalian, banyak di antara kita yang bersyukur itu hanya berhenti pada ucapan saja. Setelah betul dia membenarkan dalam hatinya nikmat ini berasal dari Allah, setelah kemudian mengucapkan syukur itu dengan kalimat hamdalah, tetapi sayang dia berhenti sampai di situ saja. Syukur ini tidak hanya berhenti pada ucapan alhamdulillah ibu bapak sekalian, tapi juga perlu dalam bentuk perbuatan. Sebagaimana iman itu kita yakin dalam hati, tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Selain kita benarkan dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga harus dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Iman tidak berhenti di lisan saja, begitupun syukur juga tidak berhenti di lisan. Tapi bagaimana kemudian kita menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk sebesar-besarnya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang begitu banyak nikmat yang ada dalam diri kita, yang bahkan jikalau kita ingin menghitungnya, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ayat ini bahkan diulang 2 kali dalam Al-Quran ibu bapak sekalian. Terulang di 2 surat yang berbeda, di surat Ibrahim
surat nomor 14 dan juga surat An-Nahl surat nomor 16. Di surat Ibrahim ada di pertengahan ayatnya di ayat yang ke-34, sedangkan di surat An-Nahl ada di ayat yang ke-18. Kalimatnya sama dalam redaksi kalimat di dua ayat yang berbeda, yaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita semua sudah hafal ayat ini. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak pernah bisa menghitung. Baik nikmat yang terlihat oleh mata kita ataupun nikmat yang tidak terlihat langsung oleh mata kepala kita. Baik nikmat yang mungkin terus kita dapatkan dengan khusus kita minta, ataupun nikmat yang terus Allah berikan kepada kita bahkan tanpa kita minta secara langsung. Kita misalkan dari kedua mata kita yang setiap hari alhamdulillah setelah bangun tidur terus bisa melihat, bahkan tidak kita mintakan secara langsung. Kita hanya minta secara umum, ya Allah berikan kami sehat. Kesehatannya apa saja? Semuanya ya Allah. Tidak pernah kita detailkan, dan semua Allah pelihara, Allah berikan kepada kita. Bahkan jangankan menghitung nikmat yang banyak itu, menghitung berapa kali sehari kita berkedip saja kita tidak mampu. Setiap hari kedip, seakan-akan ini menjadi sebuah kewajiban Allah untuk kita, padahal ini kan kebutuhan kita yang juga harus kita syukuri. Tapi karena ini Allah berikan terus kepada kita setiap hari, sehingga kita tidak menyadari ternyata betapa besarnya nikmat berkedip. Andai kita berkedipnya kurang, ya mata kita bisa pedih. Tapi kalau kedip terus, itu juga masalah. Luar biasa. Nikmat yang begitu besar. Apalagi kalau kita ditanya berapa cc kadar air mata kita yang kita butuhkan setiap hari, nggak pernah bisa kita menghitungnya. Air matanya Allah berikan kepada kita cukup, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang, pasti akan perih mata kita. Kalau lebih, ya tumpah. Dan lain sebagainya. Rambut kita yang terus tumbuh setiap hari, kuku kita yang juga terus memanjang setiap hari, yang kalau rambutnya kepanjangan kita bisa potong kapan saja, dan dimana ketika rambut itu dipotong kita tidak merasakan rasa sakit. Kuku panjang tinggal dipotong, Masya Allah. Ini adalah organ-organ tubuh kita yang terus tumbuh. Tapi ada juga organ kita di mana dia terus bertumbuh dan kemudian dia akan berhenti pada waktunya, tidak terus-terus tumbuh seperti rambut dan kuku. Misal, kalau gigi anak-anak kita tanggal berganti gigi yang baru, giginya bertumbuh, dan tiba pada waktunya pertumbuhan gigi itu pun berhenti. Nggak bisa kita bayangkan, Pak, kalau gigi kita dari kecil sampai setua ini terus tumbuh. Alangkah repotnya kita nak motong gigi pula, benar tak, Pak? Seperti itu. Ini luar biasa. Allah mengatur segala sesuatunya dengan sangat teratur dan terukur. Bahkan tanpa kita minta pun Allah terus berikan. Atau bahkan jangan-jangan tidak kita syukuri, Allah juga terus berikan. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan terus tambahkan. Di surat Ibrahim itu ayat yang ke-7 ya, ayat yang paling viral, semua dari kita hafal. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan semua nikmat tersebut, Allah akan tambahkan la azidannakum, ya, menggunakan lam taukid, la azidannakum, pastilah Allah akan tambahkan. Tidak ada keraguan di sana.
Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita nggak bersyukur, nggak Allah kurangi, Pak, nggak Allah kurangi, tetap Allah berikan terus. Mau kita beriman tidak beriman, Allah terus berikan semua nikmat tersebut. Tapi ingat, azab Allah sangat pedih. Tentu kita akan lebih memilih bersyukur, karena dengan bersyukur nikmat akan terus Allah tambahkan. Bertambah secara kualitas pun bertambah secara kuantitas. Pertambahannya bisa yang diberi 1 jadi 2, yang diberi 2 jadi 3, 3 jadi 4, dan seterusnya, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga pertambahannya tidak berupa kuantitas tapi berupa kualitas. Kalau yang pengusaha mungkin iya, pedagang iya, hari ini dan besok mungkin berubah berapa banyak rezekinya. Kalau hari ini 1 juta, mungkin besok bisa 2 juta, ya. Kalau hari ini 10 juta, mungkin besok bisa 20 juta. Atau kalau bulan ini omsetnya 1 miliar, bulan depan bisa jadi omsetnya 2 miliar. Itu mah bertambah secara kuantitas. Betul berarti konsep syukur itu. Terus bagaimana dengan yang ASN, yang pegawai negeri, yang gajinya tetap, bulan ini 7 juta, bulan depan ya 7 juta, bulan depannya lagi ya 7 juta lagi. Apakah kemudian ini artinya tidak bertambah? Bertambah juga, ibu bapak sekalian. Kalau kita bersyukur, bertambahnya mungkin bukan secara kuantitas, bukan tambah banyaknya, tapi bertambah kualitasnya, bertambah keberkahannya, bertambah berkah. Bertambah berkah artinya apa? Mungkin dengan 7 juta itu, kalau kita nggak bersyukur, bisa habis tak terasa, atau bahkan kurang, karena mungkin ada ujian sakit, baik kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, sehingga seakan-akan 7 juta kurang. Tapi kalau kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi 7 juta itu terasa lebih, terasa sangat mencukupi, ya. Dengan bersyukur Allah jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Dengan bersyukur Allah jaga kita dari berbagai macam bala dan mara bahaya, ya. Dengan bersyukur keluarga kita jadi tambah tentram, tambah harmonis, ya. Ini adalah pertambahan keberkahan yang ada dari rezeki yang kita syukuri. Bersyukur punya anak 1, bisa bertambah secara kuantitas, jadi 2 anaknya, 2 bersyukur jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Alhamdulillah, anak saya sudah 8. Alhamdulillah, terus bersyukur. Tapi bukan berarti saya nggak bersyukur dengan istri yang cantik dan soleha. Saya bersyukur juga, tapi kenapa istrinya nggak nambah? Ya bisa jadi bertambahnya bukan jumlah, tapi bertambah apa? Kualitasnya. Mungkin istri tambah sayang, ya. Istri tambah perhatian, ya. Ya biasanya kalau ibu-ibu mah bertambah berat badannya. Alhamdulillah. Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Tapi ternyata ada juga di antara kita, mungkin bahkan banyak di antara saudara kita yang lain, yang dengan nikmat yang begitu banyak itu masih saja tidak bersyukur. Makanya sampai turun ayat yang berisikan teguran dari bentuk pertanyaan
dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Allah yang manakah yang masih kalian dustakan. Nah, apa lagi coba? Lah dinjuk gala-gala. Apa yang diminta Allah berikan, tapi masih cukup tidak bersyukur, maka turun ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman. Terulang banyak sekali ini. Ayat yang terulang paling banyak dalam Al-Quran adalah ayat ini. Ya. Ada yang tahu terulangnya berapa kali? Berapa kali, Pak? 31? 32? 33? Pokoknya banyak. Tepatnya ada 31 kali, Pak. Ada 31 kali. Dari 78 surat Ar-Rahman, 78 ayat di surat Ar-Rahman, 31 kalinya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, berarti 78 dikurangi 31 sama dengan 47, benar ya? Nah, berarti Bapak sekalian, kalau kita hafal satu ayat ini saja, itulah sudah hafal banyak. Ya. Dari 78 ayat di surah Ar-Rahman, 31 kalinya kita lah hafal. Nah, tinggal 47 lagi. Nah, tinggal dikit lagi, Pak. Yang belum selesai hafalan surah Ar-Rahman diselesaikan, karena tinggal dikit lagi. Tinggal 47 ayat lagi. Ada di ayat berapa? 31 kali itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah terpola dengan baik, Pak. Jadi wajarlah kalau kemudian ternyata Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Wajar, karena memang ayat-ayatnya itu begitu indah dan terpola, termasuk pengulangan nomor-nomor ayatnya. Ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang terulang 31 kali ini ternyata sangat mudah kita deteksi keberadaannya, Ibu Bapak sekalian. Dia berada di ayat yang ke-13, kemudian dilanjutkan ke ayat ke-16, 18, 21, 23, 25, kemudian 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, dilanjutkan 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Tuh. Mudah ya? Mudah nggak, Pak? Mudah, Pak? Amun mudah, coba kita ulangi. Mudah, Pak? Iya, mudah. Allah tidak akan berdusta. Allah tidak akan berdusta. Seperti bagaimana doa yang tadi diucapkan oleh imam kita ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu di ayat ke-9 itu ya, ayat ke-9 surat Ali Imran ya, di halaman pertama surat Ali Imran. Karena bahkan saking mudahnya Al-Qur'an untuk dihafalkan, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar itu juga terulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, 4 kali diulang ini. Saking mudahnya Allah sudah tegaskan. Bahkan kalau di redaksi ayat yang lain di surat Maryam dan surah Ad-Dukhan ada satu redaksi yang juga sama terkait dengan Al-Qur'an. Fa innama yassarnahu bilisanik. Maka sudah kami mudahkan Al-Qur'an dengan menggunakan lisan kalian. Ya, ditafsirkan menggunakan bahasa kalian. Ya, di surat Maryam ya, surat 19 ayat ke-97 dan surat Ad-Dukhan itu surat ke-44 ya, 2 kali. Di surat Ad-Dukhan 1 kali, di surat Maryam 1 kali. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala betapa mudahnya Al-Qur'an untuk kita hafalkan.
Tapi pertanyaannya, mengapa kita sampai dengan sekarang tidak apal-apal? Apa salah ayatnya? Tidak mungkin salah kalau ayatnya, Pak. Mungkin karena kita yang tidak galak ngapalnya. Galak Ustaz, galak nih aku ngapalnya. Cuman itulah cara tuh ngapal tuh bukannya nambah malah tekor. Iya, ngapal nambah seayat hilang 3 ayat. No, tekor namanya, Pak ya. Masya Allah, karena cara lah tuh. Padahal tidak. Mungkin saja kita kurang ikhlas dalam menghafal, Pak. Itu yang menyebabkan kita tidak hafal-hafal. Atau mungkin cara menghafalnya kurang cocok untuk kita. Kan banyak nih sekarang metode menghafal Al-Quran. Nah, banyak sekali metode. Tidak semua metode itu cocok untuk seluruh manusia. Ya. Sebagian manusia cocok dengan metode A, sebagian lagi cocok dengan metode B, sebagian lagi cocok dengan metode C, dan seterusnya. Nah, mungkin saja selain kita kurang ikhlas, nah metode yang kita pakai kurang cocok, tidak sesuai dengan kita. Karena memang kita ini punya kecenderungan yang berbeda-beda, Pak. Punya kecenderungan dan cara belajar yang berbeda-beda. Ya. Ada yang belajar itu bisa cara duduk-duduk mak ini. Ada yang tidak bisa, pengennya nak duduk di kursi nian. Amun duduk bersila mak ini, ya, lamu-lamu dikeroyok semut kaki kita. Kesemutan. Apalagi yang tidak dapat sandaran, lama-lama pegel mula punggung kita. Berejalah kita nyari sandaran kita. Ada yang justru dengan cara berkumpul membuat halaqah begini lebih mudah belajarnya. Ada, Pak. Artinya tidak sama. Dari cara gaya belajar baik kita bisa tidak sama. Belum lagi teori-teori secara spesifik dalam menghafalnya. Ada yang ngapalnya bisa kalau dia mendengar. Kayak dengar apal, Pak. Ya, banyak juga isi itu. Misal banyak di antara bapak-bapak itu hafal surat Al-A'la bukan karena menghafal secara langsung, karena sering dengar imam baca surat Al-A'la, akhirnya hafal. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ke masjid dengar imam baca surat As-Sajdah, lama-lama hafal. Dengar imam tadi baca surat Al-Insan, lama-lama hafal. Pokoknya surat-surat yang sering dibaca oleh imam itu tiba-tiba hafal dewek gitu. Berarti memang audio kita bagus. Kita termasuk orang-orang yang auditori, mendengarnya bagus. Ada yang tidak bisa kalau cuma dengar-dengar bae. Nak buka Quran nian, nak dijingok nian, dibaca nian. Membaca ini pun juga macam-macam. Ada yang dibaca sekali, 2 kali hafal. Ada yang butuh diulang berkali-kali. Berarti dia perlu repetition, perlu pengulangan yang banyak. Baca ulang, lama-lama hafal. Banyak juga nih kalau di beberapa pesantren Quran, ulama Quran menghafalnya dengan cara repetition ini, pengulangan. Dibaca berkali-kali, Pak, diulang-ulang sampai temanggut-manggut bacanya. Lama-lama hafal. Ada yang tidak bisa cak itu. Ya, orang-orang yang cenderung analisis logis kadang-kadang dia tidak bisa kalau cuma diulang-ulang. Dia perlu nak tahu nian artinya. Ada tak dari kita? Kalau kita baca Quran, tahu artinya, kita baca lemak kita ngapalnya. Oh, ini ayat tentang kisah Nabi Adam misal ke. Ya. Oh, ternyata ini kisah Nabi Ibrahim. Laju gampang kita ngapalnya karena tahu artinya. Memang macam-macam, Pak. Nah, jadi untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah pasti bukan ayatnya yang salah kemudian menghafal Quran itu. Bisa jadi mungkin cara kita ngapal tidak tepat atau teori-teori metodologinya kurang pas untuk kita. Kalau kita tahu, insya Allah
mudah, bahkan menyenangkan Pak ngapal Quran itu. Bahkan apa? Menyenangkan. Ya, bahkan menyenangkan. Untuk itu, ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus perkenalan karena kayaknya saya juga yang pertama ini di Bang Raya. Ustaz ya? Pertama kalinya nih, ya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Alhamdulillah. Iya. Izin ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Maka dari itu, sekalian perkenalan saya ingin sampaikan. Saya juga menulis satu buku, ibu bapak sekalian. Ini buku yang saya tulis. Buku yang saya tulis berjudul Al-Muyassar li Tahfidhil Quran. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Ya, judulnya menghafal Al-Quran metode Mutqin Al-Muyassar. Mudah kata siapa? Kata aku. Belum tentu mudah kata yang lainnya. Sama seluruh metode seperti itu. Ada metode At-Taisir. Mudah kata siapa? Kata Ustadz Adi Hidayat. Belum tentu mudah untuk ibu bapak sekalian. Ada lagi metode banyak Pak. Master menghafal semudah tersenyum. Mudah kata penulisnya, belum perlu mudah kata kita. Itu pun sama dengan buku yang saya tulis. Ini mudah kata aku, belum tentu mudah kata ibu bapak sekalian. Maka perlu kita coba Pak, kita perbandingkan. Dengan cara ini cak mano, ai kurang cocok, ganti, coba cara yang ini, ai kurang cocok, coba cara yang ini, ai kurang cocok. Tidak apa-apa, sampai ketemu yang cocoknya. Allah alam. Apakah metode yang saya tulis ini bakal cocok untuk ibu bapak sekalian? Allah alam. Yang pasti ikhtiar manusiawi para asatidz mencoba untuk memberikan fasilitas terbaik dalam dakwah ini, memudahkan umat Islam dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar saya, ya, salah satu ikhtiar saya. Saya menulis buku menghafal Al-Quran metode Mutqin Al-Muyassar sebanyak 360 halaman. Jadi bapak sekalian, kalau ingin menghafal Quran bisa belajar dengan metode ini. Ya, tentunya tidak sekarang belajarnya ya, karena waktu kita terbatas. Dan memang buku ini tidak banyak beredar di Palembang. Banyak beredar justru di Jawa, ya. Karena saya ini walaupun tinggalnya di Palembang, secara KTP definitifnya Palembang, tapi faktanya di Palembang cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu di Palembang. 2 minggunya di Jawa, ya. 2 minggunya di Jawa, di Tangerang, di Banten ya, kemudian di Bandung, Jawa Barat. Itulah agenda dan aktivitas saya. Alhamdulillah pada bulan ini ketemu waktunya. Iya. Sebelumnya sudah pernah dijadwal di Batu Rahman sama Ustadz Husairi ya. Tapi qadarullahnya tidak ketemu waktunya. Nah, kemarin tertangkap tangan sama Ustadz Najib dan alhamdulillah hari ini ketemu waktunya ya. Walaupun kakek aku jam 9 harus langsung jalan lagi ke Bandung ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang pertama ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin berbagi ilmu sedikit ya terkait buku yang saya tulis hari ini ya. Apakah betul menghafal Quran itu mudah? Saya bahkan mencanangkan program itu bahagia bersama Al-Quran. Jadi menghafal Quran itu kita harus jadi bahagia. Bukan cuma sekedar bahagia di bawah naungan Al-Quran, kita juga bahagia dalam menghafal Al-Quran. Dengan metode Mutqin Al-Muyassar, saya mengusahakan untuk kita semua umat Islam secara umum bisa menghafal Al-Quran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Saya ingin berbagi sedikit ilmu. Kita nih sampai jam berapa Pak? Jam 19 menit lagi. Nah, 19 menit lagi. Pokoknya interupsi Pak kalau sudah habis waktu Pak ya. Nah, salah satu bab yang ada dalam buku saya Al-Muyassar li Tahfidhil Quran, ini di bab yang ketiga menjelaskan tentang simulasi menghafal Al-Quran metode Mutqin Al-Muyassar. Nah, kan saya akan coba simulasi untuk kita semua apakah betul-betul Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Nah, karena ibu-ibu sekalian belum pegang bukunya, jadi ikuti saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di bab ketiga dari buku metode Mutqin Al-Muyassar ada simulasi menghafal Al-Quran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Sebagaimana contoh pertama, ibu-ibu sekalian mungkin pernah dengar Ustadz
Adi Hidayat atau yang lainnya menyampaikan tentang posisi halaman Al-Quran. Ini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri, betul ya? Pernah dengar ya? Nah, sebenarnya sangat mudah Pak untuk mengetahui posisi halaman itu ada di kanan atau di kiri. Halaman Quran Mushaf standar ya, halaman Quran Mushaf standar itu berjumlah 604 halaman ya, berjumlah 604 halaman. Halaman 1 surah Al-Fatihah, halaman terakhir halaman 604 ada 3 surat. Surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, gampang kan? Halaman 1 surat Al-Fatihah, halaman terakhir halaman 604 adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mana yang sebelah kanan, mana sebelah kiri? Halaman 1 kanan atau kiri Pak? Kanan atau kiri? Kalau kita buka halaman kanan 1 sebelah kanan. Halaman terakhir halaman 604 yang ada 3 surat itu sebelah kanan atau kiri? Kiri. Alhamdulillah. Mulai sekarang kita semua sudah tahu kalau Al-Fatihah itu posisinya di sebelah kanan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas posisi sebelah kiri. Sebenarnya ada cara lebih mudah lagi Pak untuk mendeteksinya tanpa harus menghafal. Ada rumusnya. Gampang nih, ini rumus yang pertama ya. Setiap halaman Al-Quran itu kan punya nomor, halaman nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 604 ya. Ini insya Allah mudah, kita sambil tidur bisa. Jadi tidak apa-apa, tenang yang dapat senderan kira-kira agak ngantuk lanjut ke, tidak apa-apa. Iya, apa rumusnya? Halaman yang bernomor 1 sampai nomor 4 itu selalu yang namanya nomor itu ada nomor ganjil, ada nomor genap. Tidak akan mungkin di antara keduanya. Kalau tidak ganjil pasti genap. Dan ternyata ibu sekalian, setiap halaman yang bernomor ganjil ya, berarti ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini 5 angka ganjil. Kalau ada 5 angka ini berarti dia nomor ganjil. Itu pasti ada di sebelah kanan Pak. Halaman 1 kanan, 3 kanan, 5 kanan, 7 kanan, 9 kanan, 11 kanan, 13 kanan, 15 kanan, 17 kanan, 19 kanan, 21 dan seterusnya. Pokoknya yang ganjil-ganjil pasti sebelah kanan dia. Sebaliknya yang genap-genap dia pasti sebelah kiri. Yang ada 2, 4, 6, 8, 0. Ada 5 angka ini berarti dia angka genap dan posisi sebelah kiri. Halaman 2 kiri, halaman 4 kiri, 6 kiri, 8 kiri, 10 kiri, 12 kiri, 14 kiri dan seterusnya. Makanya kalau ditanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang ada di halaman 604 itu posisinya kanan atau kiri? Kiri pasti. Ngapa? Karena dia angkanya genap. Nah, itulah seterusnya. Iya, saya yakin Bapak langsung bisa, Ibu langsung bisa. Mau ditanya, halaman 100 Pak, kanan atau kiri? Kiri. Halaman 201 kanan kiri? Kanan. Halaman 305 kanan. Halaman 600 kiri. 604 kiri. Khatam sudah. 30 juz. 604 halaman baru tahu kanan kirinya. Ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Berikutnya dipercepat ya, karena waktu kita sampai jam 6 lewat 10 berarti ya, lewat 50 lewat 10. Ini jam 6 kurang 5 ya. Berikutnya ini mudah juga simulasinya. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu tidak kalau di Quran tuh 30 juz? Tahu lah pasti. Semua tahu, kalau yang sering ke masjid tahu. Sekarang pertanyaannya, tahu tidak kalau di Quran yang 30 juz itu setiap juznya ada berapa halaman? 20 halaman. Iya betul, 20 halaman kecuali juz 1 dan juz 30. Kalau juz 1 ada 21 halaman Pak, juz 30 ada 23 halaman. Tahu tidak kalau juz 1 itu dimulai dari halaman 1? Lah tahu, gampang. Kalau ditanya, tahu tidak juz 30 dimulai dari halaman berapa? Halaman berapa? 604 dikurangi 23. Juz 30 dimulai dari halaman 582. Kanan apa kiri? Hah? Kiri lah, pasti kiri. Dan ternyata setiap awal halaman juz itu Pak selalu dimulainya sebelah kiri.
kecuali juz 1. Kecuali juz 1 ya. Dan kalau di Quran Mushaf Utsmani itu ada pengecualian lagi di juz 21 dan juz 23. Selebihnya semuanya ada di sebelah kiri. Karena juz 1 halaman 1 mulainya, berarti udah kanan, tidak kiri. Juz 2 dimulai dari halaman 22. Juz 2 dimulai dari halaman 22. Juz 3 halaman 42. Betul, tambah B20, betul kan? Ya, juz 2 22 berarti juz 3 42. Juz 4 62 kan 26 banyak. 62. Juz 5 82. Juz 6 102. Juz 16. Ay, jangan melompat ya. Melompatlah juzar. Tenang. Walaupun dilompatin insya Allah mudah, Pak. Iya, asal kita tahu rumusnya. Ada rumusnya, Pak. Walaupun ada lompat-lompat kita tahu juznya di halaman berapa. Ya, pagi ini aku bagi ke ya dengan cepat. Mudah-mudahan kita bisa menangkap. Rumusnya adalah X dikali 2 dikurang 2 dalam kurung 2. Apa rumusnya? X dikali 2 dikurang 2 dalam kurung 2. Nah, kau ada X-Xan pula ini. Tenang. X ini adalah juz yang nak ditanya. X ini adalah simbol dari juz yang kita tanya, yang nak kita ketahui. Misalnya kita nak tahu juz 5 itu ada di halaman berapa, maka X nya berarti 5 dikali 2. Berapa, Pak? 10. Ingat kembali ke rumus, X dikali 2 terus dikurang 2, berarti setelah ketemu pengalian 2, 5 dikali 2 10 dikurangi berapa? 2, berapa? 8. Sudah ketemu angka 8 di rumus tadi, X kali 2 kurang 2 dalam kurung 2, berarti yang dalam kurung yang angka 2 itu kita taruh di belakangnya. Nah, tidak kita kali, tidak kita kurang, kita taruh baik. X dikali 2 dikurang 2 dalam kurung 2. 5 dikali 2 dikurang 2, taruh angka 2. Berapa, Pak? 82. Masya Allah. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Taruh angka 2. Berapa? 82. Lah cetolah itu. Juz 5 ada di halaman 82. Gampang, Pak ya? Gampang. Amanlah tahu gampang memang. Sekarang ganti juz 10, Pak. Dimulai dari halaman berapa juz 10? 10 kali 2 20 kurang 2 18. Taruh 2. 182. Luar biasa. Ibu-ibu ini caknya dikit tapi suaranya lantang. Masya Allah. Ya. Jadi juz 10 dimulai dari halaman 182. Gampang kan? Kita ganti juz 20. 382. Masya Allah. Alhamdulillah, gampang dia. Nah, kalau juz 20 halaman 382 didapat dari pengalian 20 dikali 2 dikurang 2, ditaruh angka 2 di belakangnya 382. Sekarang kalau juz 30 halaman berapa? 582. Gampang. 30 dikali 2 60 dikurangi 2 58, taruh angka 2 582. Nah, itulah seterusnya, Pak. Ya, di mushaf yang terjemahan ya, yang ada terjemahnya Syamil Quran, Halim Quran dan seterusnya, yang ada terjemahan-terjemahan itu akan selalu seperti itu, Pak. Mushaf standar yang di salam satu halamannya ada 15 baris, yang total halamannya 604 halaman ya. Jangan yang mushaf yang lain. Amun yang halamannya 16 baris atau 20 baris tentu beda halamannya. Tapi mushaf standar, nah ini yang ditulis oleh Al-Ustaz dari Sulaiman, ini mushaf standar berjumlah 604 halaman. Nah, ini itulah dia semuanya. Nah, ya gampang, Pak ya? Gampang. Coba kita ulangi. Juz 5 ada di halaman 82, juz 10 sudah tadi halaman 382, juz 30 sudah halaman 582. Sekarang yang ganjil-ganjil. Juz 3 halaman berapa? Juz 3 halaman 3 dikali 2 6 kurang 2 42 berarti. Juz 7
kali 2 14, kurangi 2 12. 122, benar. Juz 15 282 cepatnya Masya Allah. Saya itu lagi kira-kira. Nah ini simulasinya ya, mudahnya kita menghafal Al-Quran. Jadi kitalah tahu sekarang dari mulai juz 1 sampai juz 30 tahu semua halamannya. Juz 30 dimulai dari halaman 582. Kalau juz 15 dimulai dari halaman 282. Kalau juz 10 dimulai dari halaman 282 ya. Kalau juz 15 30 dikurangi 2 28 2. Kalau 20 40 kurangi 2 38 382. Mudah semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata mudah, Pak. Amun kita caranya. Nah, sekarang kita yang tadi, yang Ar-Rahman tadi, yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang 31 kali. Kira-kira bisa tidak kita hafal dalam 5 menit yang tersisa ini, Pak? Bisa tidak kira-kira? Insya Allah bisa. Amun tahu caranya. Amun tidak tahu lama kita ngapalkannya siko-siko. 13, 16, 18, lama, Pak. Tapi kalau kita tahu algoritmanya, tahu polanya, jadi mudah. Galak tak? Galak ya? Pokoknya galak. Alhamdulillah. Jadi polanya saya ini, ibu-ibu sekalian, kita menggunakan jari tangan kanan kita. Ya, jari tangan kanan kita ada 5 jari. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya, kita menghitung dari sini, Pak. Ini kalau hitungkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mohon maaf, Pak ya. Ayo kita sama-sama coba menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jari kita. Kita taruh di sini. Jadi 5 jari ini adalah ada jari yang 1 ganjil, 2 berarti genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil. Betul kan? Yang pola yang tadi ya, ganjil dan genap. 1, 2, 3, 4, 5. Rumus untuk penerapan di Quran surah Ar-Rahman ayat yang terulang 31 kali ini, caranya adalah dengan rumus 1, 2, 3, 8, 17. Jadi jari jempol tetap 1, jari telunjuk tetap 2, jari tengah tetap 3. Nah, jari manisnya ganti 8, jari kelingkingnya ganti 17. Paham ibu bapak sekalian? Kita ulang ya. Jari jempol 1, jari telunjuk 2, jari tengah 3, jari manis 8, jari kelingking 17. Kita ulang. 1, 2, 3, 8, 17. Sekarang kita aplikasi ke 1 di jari jempol. Berarti dia 1 ayat dengan nomor apa? Ganjil. Karena 1. Jadi kita akan temukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu 1 ayat pertama adalah ayat bernomor ganjil. Ayat nomor berapa? 13. Ayat nomor berapa, Pak? 13. Jadi 1 ayat pertama ganjil, yaitu nomor berapa? 13. Jadi kalau ada pertanyaan, ayat berapa pertama fabi ayyi di dalam surah Ar-Rahman? Ayat 13. 1 ayat ganjil. Selanjutnya sekarang telunjuk berarti 2, yang juga berarti genap. Artinya setelah 1 ayat ganjil ayat 13, ada 2 ayat berikutnya yang ayat genap 2. Ayat berapa? 16 dan 18. Berurutan, Pak. 16, 18. Nah, ditanya, di ayat keberapa? 1 ayat ganjil 13, 2 ayat genap 16, 18. Lah dapat belum? Dapat ya? Oke, kita ulangi. Ayat berapa pertama? 13. Kemudian 2 ayat genapnya 16, 18. Nah, lanjut. Sekarang 3 ayat ganjil. Kalau satu kan 1 ayat ganjil ayat 13, 2 ayat genap 16, 18. Sekarang 3 ayat ganjil. Ayat berapa? Berurutan juga, Pak. 21, 23, 25. Berurutan. Ayat berapa? 21, 23, 25. Berurutan. Nah, ayo kita ulang. 1 ayat pertama yang ayat ganjil ayat berapa? 13. 2 ayat berikutnya yang genap ayat berapa? 16, 18. 3 ayat berikutnya yang ganjil ayat berapa? 21, 23, 25. Gampang. Iya gampang, Ini yang 1, 2, 3. Ya, yang 8 ini.
Tenang Pak. Yang 8 juga sama. 8 itu ganjil genap? Genap. Berarti setelah 3 ayat ganjil ada 8 ayat yang genap. Nah, ayat berapa? Ayat yang 8 ini tidak usah kita hafalkan 8-8-nya Pak. Kita hafalkan pangkal sama ujungnya Pak. Ayat berapa? Ayat ke-28 sampai 42. Nah, yang kita ingat 28 sampai 42. Tengahnya tidak usah diingat-ingat Pak, usah dihafal karena dia berurutan. Ya, coba kita uruti. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Ada 8 Pak. Gampang kan? Nah, itu ada 8 ayat genap yang berurutan, yaitu dari ayat 28 sampai dengan 42. Gampang? Alhamdulillah. Kita ulang dari ayat yang pertama. 1 ayat pertama yang ganjil ayat 13. 2 ayat genap berikutnya 16 18. 3 ayat ganjil berikutnya, Masya Allah, 8 ayat genap berikutnya 2842. Cepat itu coba kalau kita sebut kalau 28 30 32 34 36 38 40 42. Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir yang ada di jari kelingking 17 ganjil genap ganjil, ya kan? Nah, tadi kan 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 8 genap, 17 ganjil. 17 ganjil, nah lebih banyak ini. Tenang, apal ke B, pangkal sama ujungnya. Selesai, ujung sama pangkalnya. Dimulai dari ayat ke berapa yang ganjil ini? 45. Iya, 17 aku 45, nanti ingat langsung wajib. Masya Allah. Jadi 17 ayat ganjil itu dimulai dari ayat nomor 45 sampai 1 ayat sebelum akhir 77. Karena Ar-Rahman itu 78 sampai ayat 77. Dari 45 sampai 77 coba kita sebut ke nomor-nomornya yang ganjil-ganjilnya ya, kita hitung ada tak 17. Mulai 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Ada 17. Alhamdulillah. Sekarang langsung kita bisa langsung ujian ini. Langsung ujian praktek. 31 kali yang terulang dalam Quran surah Ar-Rahman itu ayat berapa baik? 1 ayat pertama ayat ganjil, ayat berapa? 13. 2 ayat genap berikutnya 16, 18. 3 ayat ganjil berikutnya 21, 23, 25. 8 ayat genap berikutnya 28 sampai 42. 17 ayat terakhir berikutnya 45 sampai 77. Selesai. Alhamdulillah. Dan ada beberapa simulasi-simulasi yang lain dari buku yang saya tulis, termasuk simulasi yang ada dalam Al-Quran surah Al-Mursalat. Kan ada yang sama juga ya Ustaz ya? Apa bunyinya di Al-Mursalat yang sama? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ayat ini terulang sebanyak 10 kali di surah Al-Mursalat. Kalau Quran ada 11, sikoknya di surah Al-Mutaffifin. 10 kali di ayat berapa Pak? Ada di buku ini ya. Insyaallah kita pelajari lebih lanjut ya. Dan dengan mempelajari metode Mutqin Al-Muyassar, insyaallah kita juga bisa ngapal Al-Quran. Selain halamannya, kita juga tahu nomornya insyaallah. Mungkin itu ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan kita jadi lebih semangat dan lebih berbahagia ya. Karena ternyata ngapal Quran itu mudah. Alhamdulillah. Saking mudahnya ibu-ibu sekalian, andai pun kita mau mensimulasikan menghafal nomor ayat di Quran surat Al-Fatihah, itu pun kita juga bisa, Pak. Ya, kalau ada waktunya. Dan tidak butuh waktu yang lama, Pak. Apalagi ayat yang sudah kita hafal. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ayat nomor 5 apa bunyinya? Ngitung dulu gitu. Apa yang kelima? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 ayat, Pak. Kalau Pancasila ada berapa? 5 kan? Pancasila hafal galau kan?
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Apal kalau? Saya yakin kita semua mungkin Pancasila. Bahkan kita mungkin Pancasila itu bukan mungkin bunyinya, tapi mungkin sampai nomor-nomornya. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan. Sila kedua, kemanusiaan. Al-Fatihah ayat keempat, nah berejo gitu. Laju kan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, yang berusaha mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, malu, Pak. Madai kita Pancasila bae mungkin, Pak. Teko nomor-nomor ayatnya, nomor sila-silanya. Madai Fatihah dah hafal. Kakek kita hafalkan. Insyaallah mudah dengan metode mungkin al-muyassar. Dikit, Pak, dia satu surat yang kita pendek-pendek itu ya 5 menit hafal Fatihah. Kakek sudah itu kita lanjuti ngapal surat Yasin, ya, ayat 60 hafal surat Yasin. 60 apa ya, pokoknya aku kalau urutnya hafal aku. Tapi kalau 60 aku tidak tahu. Ya, surat An-Naba sampai An-Nas kayak itu. Surat An-Nas kita hafal semua. Kalau tanya nomor 4, rejong hitungnya kan. Nah, insyaallah kalau ada waktunya di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali untuk bisa belajar metode mungkin al-muyassar, dan insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan hadiahkan ya buku saya ya lewat Pak Najib mungkin ya, ada 2 buku ya, insyaallah saya hadiahkan untuk Prof Najib ya sebagai perwakilan dari Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan ada manfaat, silahkan dibaca ya, kalau jika perlu untuk kita dalami lagi insyaallah lain waktu kita akan dalami ya. Demikian Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri agenda kita pada kesempatan subuh kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemudahan kita dalam mempelajari Al-Qur'an, semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ridhonya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك ورحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام